Oke, jumpa lagi di Opini Budiman. Kampanye calon presiden sudah dimulai. Dua menteri dari Presiden Jokowi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menko Polhukam Mahfud MD ikut dalam kontestasi pemilu presiden, termasuk juga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Undang-undang menyebut memang keduanya atau ketiganya tidak perlu mundur sebagai menteri maupun sebagai wali kota. Keduanya hanya akan mengambil cuti selama masa kampanye dan cuti itu harus mendapatkan persetujuan dari Presiden Jokowi. Situasi sekarang ini memang agak dilematis. Awalnya memang ada aturan di undang-undang yang mengatur bahwa menteri yang akan maju dalam pencalonan presiden harus mundur. Namun sayangnya aturan itu kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan segala argumennya, Mahkamah Konstitusi mengatakan tidak perlu mundur, cukup cuti dan dapat izin dari Presiden. Itu adalah kesekian kalinya MK membatalkan kesepakatan politik antara pemerintah dan DPR. Padahal saat menyusun undang-undang memang harus mundur bagi penyelenggara yang akan ikut berkontestasi. Sebelumnya pada Pilpres 2019, pejabat setingkat menteri harus mundur jika ingin berkontestasi dalam pemilu presiden. Tapi itulah fakta politik. Putusan MK nomor 68 tahun 2022 itulah yang kemudian membatalkan aturan yang dibuat oleh DPR dan pemerintah. Itu yang kemudian menjadi dasar dan alas hukum dari Presiden Jokowi menerbitkan PP nomor 53 tahun 2023 yang membolehkan menteri, gubernur, wali kota, bupati tidak perlu mundur ketika mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Itu memang menimbulkan pertanyaan publik. Situasi sekarang ini memang menimbulkan kontroversi. Ada ruang penyalahgunaan kekuasaan, ada ruang penyalahgunaan kebijakan untuk mendapatkan benefit elektoral. Semua itu bisa saja dilakukan oleh semua calon yang punya menteri, yang punya duduk di penyelenggara negara. Akibatnya memang pemilih akan sangat tergantung pada jor-joran bantuan, tapi juga karena tekanan. Bagi saya pribadi dan sejumlah pengamat memang mundur atau tidaknya penyelenggara negara dalam kontestasi pemilu tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada dimensi formal, dimensi legal. Sesuatu yang sepertinya legal, yang sepertinya formal, belum tentu sesuai dengan prinsip kepatutan dan etika penyelenggara negara. Karena siapapun tahu yang namanya kekuasaan itu cenderung disalahgunakan. Mundur dan cuti sebagai penyelenggara adalah pilihan etis dan moral. Yang penting adalah jangan sampai kemudian rakyat menjadi korban dan rakyat menjadi kapiran, dalam bahasa Jawa menjadi kurang terperhatikan. Dalam Pilpres jumlah menteri ada yang menjadi calon presiden, ada yang menjadi calon wakil presiden, ada yang menjadi tim sukses, ada yang menjadi caleg, bahkan anggota One Team Press pun banyak juga yang berada di struktur tim pemenangan salah satu calon. Di kantor staf presiden disebutkan ada 8 staf di kantor staf presiden yang kemudian harus cuti, harus nonaktif atau dinonaktifkan, atau memilih mundur karena memang bergabung dalam pasangan calon. Ya, ada juga anggota KSP yang memilih bertahan, alasannya memang tidak ada aturan yang melarangnya. Pekerjaan berikutnya memang harus dipikirkan adalah bagaimana agar mereka penyelenggara negara itu tidak menggunakan kebijakannya, tidak menggunakan apa yang dimilikinya untuk vote buying atau membeli suara publik. Bantuan sosial bisa menggoyang suara pemilih. Yang juga menjadi pertanyaan adalah bagaimana agar netralitas dari TNI, Polri, aparatur sipil negara betul-betul tidak terganggu untuk ikut mengarahkan pilihan-pilihan dari pemilih. Dan yang juga menjadi PR adalah bagaimana mencegah agar pemerintahan ini tidak menjadi lemdak atau pemerintah yang kemudian lumpuh karena memang menteri-menterinya, penyelenggaranya sibuk untuk berkampanye, sibuk untuk menjadi caleg. Saya kira pernyataan dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjadi sangat relevan. Beberapa kali Wapres Ma'ruf Amin mengatakan agar netralitas itu bukan hanya slogan,
Artinya dikatakan tapi juga kemudian dikerjakan. Jangan sampai terjadi adalah yang dikatakan dan yang diperbuat itu menjadi berbeda. Pak Pres Amin juga mengatakan bahwa pemilu ini harus betul-betul bersih, betul-betul jujur, dan jauh dari kecurangan-kecurangan. Karena kecurangan-kecurangan itu hanya menimbulkan situasi yang mungkin akan berkembang menjadi lebih complicated.